Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdi Mahmud PhD dengan NIM akhir 105. Saya merupakan praktikan dari Praktikum Statistika di Modul 2 Shift 1. Kali ini saya akan mengerjakan tuming yang telah diberikan. Untuk yang pertama kali saya akan membacakan soal tuming tersebut. Untuk nomor satu, sebuah mesin pengepakan produk di pabrik memiliki probabilitas 0,1. Untuk mengalami kerusakan pada setiap unit yang diproses, berapa peluang bahwa kerusakan pertama akan terjadi pada unit ketujuh? Yang nomor dua, dalam satu minggu rata-rata 4 kerusakan mesin terjadi di pabrik. Berapa peluang bahwa dalam satu hari tertentu akan terjadi 2 kerusakan mesin? Nomor tiga, di sebuah gudang terdapat 50 kotak dengan 10 kotak berisi barang cacat dan 40 kotak berisi barang yang baik. Jika seorang bekerja secara acak memilih 8 kotak untuk diperiksa, berapa peluang bahwa dia akan menemukan tepat 3 kotak yang cacat? Yang keempat, sebuah pabrik memproduksi 3 jenis produk ABC dengan proporsi 0,4, 0,35, 0,25. Masing-masing dalam satu hari, pabrik memproduksi 50 produk secara acak. Berapa peluang bahwa dalam sehari tersebut pabrik memproduksi 20 produk jenis A, 15 produk jenis B, dan 15 produk jenis C? Kerjakan dengan menggunakan software Excel dan RStudio. Oke, yang pertama kita akan menyelesaikan keempat soal ini menggunakan Excel, software Excel. Untuk yang nomor satu yaitu menggunakan geometrik. Di situ tertera bahwa memiliki probabilitas 0,1. Maka kita akan mengisi data terlebih dahulu 0,1 dan berapa peluang yang terjadi yang kerusakan pertama akan terjadi pada unit ketujuh. Berarti number F-nya itu ada 6 karena yang ketujuh. Kesalahan ketujuh berarti kurang satu, di sebelum 7 berarti 6. Number S yaitu yang pada setiap unit karena satu unit maka satu. Misalkan pertama pada unit X-nya 7 karena ada kita mencari ke 7 unit ke-7 gitu kerusakannya. Nah, untuk langkah pertama kita buka formulas dan juga insert function. Setelah itu kita mencari next binom dis, dis ini lalu klik OK. Setelah itu kita masukkan number F-nya 0,6, number S-nya 1, probability-nya 0,1, kumulatifnya itu di false. Nah, pokoknya kita input sesuai data yang tadi kita apply. Nah, sorry, harusnya di sini. Ya, insert function, masukin data seperti tadi. Oke, sudah beres. Maka keluar hasilnya 0,0531441. Yang soal nomor 2 kita menggunakan hypergeometrik. Untuk hypergeometrik ini sama seperti tadi kita memasukkan data-data dulu. Sampel S-nya 3. Maaf untuk soal soal poison nomor 2 itu kita pakai poison. Untuk X-nya kita isi dengan 2 karena kerusakan yang terjadi pada dua mesin saja. Dan 4 itu merupakan rata-ratanya. Nah, untuk mencari untuk mencari peluangnya menggunakan distribusi Poisson, kita pertama-tama mencari di insert function lagi. Kita klik dulu di hasil. Ini kumulatifnya diisi oleh false. Nah, di sini ya cari Poisson.dis dan setelah itu masukkan nilai atau data-data ya. X-nya itu di L3 di sini 2, Mean-nya itu di L4 di sini dan L5 kumulatif itu kita di false. Jika semua sudah, maka klik OK saja. Maka akan terjawab soal nomor 2 yaitu peluang itu di 0,146525111. Di soal nomor 3 kita menggunakan distribusi hypergeometrik.
Dan sebelum kita masuk ke rumusnya, masukkan rumusnya, kita isi dulu data-datanya. Karena di sini ada 50 kotak, maka number popnya itu ada 50. Populasi populasi S yaitu populasi si kotak yang cacat itu ada 10. Number 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 sampel number sampel tuh yang akan diambilnya itu secara acak ada 8 kotak dan juga sampel S-nya 3. Itu kita mencari peluang akan menemukan 3 kotak yang cacat jika diambil 8 kotak dari 8 kotak. Kumulatif diisi false, kita langsung arahkan ke hasil, kita insert function lagi, cari hype geom.dis. Setelah itu kita isi sampel S dengan 3, number sampel dengan 8, L3 population dengan L5 atau 10, number pop itu dengan 50 atau L6, dan kumulatif dengan false. Setelah diisi semua, maka klik OK. Maka akan keluar hasilnya 0,147074129. Oke, soal terakhir yaitu nomor 4 menggunakan distribusi multinomial. Sebelumnya sama juga seperti distribusi-distribusi pada lainnya, maka akan diisi dulu data-datanya. Untuk data-datanya ini ada P1P, itu ada produk jenis A ya. Jenis A itu ada 0,4 peluangnya, jenis B itu ada 0,35, dan jenis C-nya itu ada 0,25. Dan masing-masing memiliki 20 untuk sebagai targetnya, 15 untuk B, 15 juga untuk C. Maka didapat total 50 produk dengan pembagian seperti ini. Ini total kita diisi satu karena peluang itu maksimal adalah bernilai satu. Oke, setelah itu kita masuk ke rumusnya. Rumus di sini kita isi dengan sama dengan multinomial G13, H13, G13 20, G13 15, L13 15 juga. Maka didapat hasilnya 7,7,31057 dan seterusnya. Setelah itu kita masukkan P1 kuadratnya, yaitu hasil kuadrat dari 0,4 dan 20. Jadi kita masukkan rumusnya sama dengan G12 tanda panah ke atas, yaitu menyimbolkan bahwa dia kuadrat G12 pangkat G13, berarti 0,4 pangkat 20. Begitu juga P2 kuadratnya 0,35 pangkat 15. Begitu juga P3 kuadratnya berarti 0,25 pangkat 15. Nah, didapat hasilnya 1,099, 1,44, dan 9,31. Nah, untuk mencari peluang totalnya, itu kita melakukan perkalian dari sin dari nilai 7,31 dikalikan dengan 1,099 dikalikan 1,44 dan dikalikan 1,313. Kita masukkan rumusnya sama dengan G17 bintang L17 bintang J17 bintang K17. Maka didapat peluang multinomialnya 0,0108461. Itu jawaban dari nomor 4. Sekarang kita beralih ke RStudio. Sebelum kita masuk soal, kita harus menginstal package-nya terlebih dahulu menggunakan codingan install.packages buka kurung tanda kutip dis tr tanda kutip dan tutup kurung. Dilanjutkan dengan library tanda kurung dis tanda kurung. Maka kita run dulu keduanya. Oke. Kalau sudah, kita langsung masuk ke soal. Untuk soal nomor 1 menggunakan geometrik seperti tadi. Di sini kita memasukkan
Codingannya P underscore 105 karena NIM saya. Tanda panah kiri strip 0,1 karena 0,1 dari soal yaitu peluang suksesnya. Selanjutnya X underscore 105 NIM saya. Tanda panah kiri strip 7 karena kita mencari sukses pertama kali pada percobaan ketujuh. Lalu di bawahnya peluang underscore dis underscore geometrik tanda panah kiri strip D geom tanda tanda kurung masukkan nilai inputan P X X underscore 105 strip 1,4 underscore 105 tutup kurung. Dan untuk melihat hasilnya itu menggunakan codingan print tanda kurung peluang underscore dis underscore geometrik tutup kurung. Kita masuk ke kita run dulu satu-satu PX peluang dan kita print. Nah, maka di bawah tersebut ada hasilnya 0,053141 sama seperti nilai yang ada di Excel. Selanjutnya nomor 2 menggunakan distribusi Poisson atau peluang Poisson. Yang pertama, codingan pertama kita membuat lambda sama underscore 105 ini sama seperti tadi nih akhir saya. Lambda 105 tanda panah kiri strip 4. Kenapa 4? Karena dari soal itu rata-ratanya, rata-rata kerusakan 4 mesin yang terjadi pada pabrik. X dilanjut dengan codingan X underscore 105 tanda panah kiri strip 2 juga terdapat pada soal. Karena akan terjadi kita mencari peluang dalam satu hari tersebut akan terjadi dua kerusakan mesin secara bersamaan. Codingan selanjutnya peluang underscore dis underscore Poisson tanda panah kiri strip depois tanda kurung lalu masukkan inputan yang tadi sesuai dengan yang kita coding x underscore 105, lambda underscore 105. Dan untuk melihat hasil perhitungannya menggunakan print peluang dis Poisson. Kita masuk kita run satu-satu. Nah, terbukti hasilnya 0,1465251 sama seperti yang ada di Excel. Untuk yang soal nomor 3 itu menggunakan peluang hypergeometrik. Kita masukkan codingan N underscore 105 karena ini akhir saya. Masukkan 50 karena 50 dari jumlah keseluruhan bola dalam kotak. Lalu masukkan tadi N besar ya. Sekarang K kecil underscore 105 sama dengan 10 itu karena dari jumlah cacat. Ya, jumlah kotak yang cacat 10. N kecil underscore 105 sama dengan 8. 8 itu dari jumlah bola yang baik. Dan X kecil underscore 105 sama dengan 3 itu dari jumlah bola merah yang terambil. Sekarang kita lanjut codingannya menggunakan peluang di hypergeom ada tanda panah ke kiri strip D hyper masukkan yang tadi kita coding X underscore 105, K underscore 105, N besar 105 minus K underscore 105, N kecil underscore 105 tutup kurung. Dan untuk mencari hasilnya atau input hasilnya itu print peluang dis hypergeom. Kita run satu-satu agar diinput oleh RStudionya. Nah, maka di situ akan tertera nilainya 0,1470741 sama seperti yang di X. Untuk peluang yang terakhir yaitu kita nomor 4 kita mencari dengan peluang multinomial. Untuk codingannya itu X underscore 105 tanda panah ke kiri strip C tanda kurung 20,15,15. Nah, 20,15,15 didapat dari jumlah keberhasilan jumlah jumlah produk yang ingin dicapai yaitu produk A itu 20, B 15 dan C 15. Size underscore 105 itu ada 50. 50 didapatkan dari total keseluruhan produk yang akan dibuat. Total 50 produk. Codingan selanjutnya 4 underscore 10 P kecil underscore 105
tanda panah kiri, strip C, tutup kurung, buka kurung 0,4, 0,35, 0,25. Nah, 0,4, 0,35, 0,25 ini didapat dari soal yaitu probabilitas setiap kategori produk. Produk A yaitu 0,4, produk B 0,35, dan produk C 0,25. Itu masukkan codingan prop underscore multinomial, tanda panah kiri, strip D multinom, kita masukkan X underscore 105, size underscore 105, P underscore 105. Lalu untuk melihat hasilnya kita coding print, print, buka kurung, prop underscore multinomial, tutup kurung. Kita run satu-satu, maka tertulis hasilnya 0,01084, 4605. Mungkin sekian tugas tuming dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.